sore, para romo, suster, bruder, bapak, ibu, adik-adik sekalian dikasih Tuhan. Pada sore hari ini, kita akan mulai acara dengan tema Gereja dan Kerasulan Awam. Mari kita mulai dengan gerakan Aku Siap Diutus. Kita mulai sama-sama. Aku siap diutus. Kita ulangi lagi sekali lagi. Aku siap diutus. Terima kasih. Dan sebentar lagi acara segera kita akan mulai dengan tema Gereja dan Kerasulan Awam. Hari ini adalah takso yang ke-12 dengan tema Gereja dan Kerasulan Awam. Masih ingatkah bulan yang lalu dengan temanya? Tema bulan yang lalu adalah dogma gereja tentang Bunda Maria. Mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang senantiasa Legio Maria dari awal hingga saat ini berjalan menuju usia 100 tahun. Allah Bapa yang Maha Kasih, tetaplah senantiasa menyertai kami walaupun kami sering lalai dan jatuh dalam dosa, bahkan jauh dari cita-cita menguduskan diri dan untuk semakin menyempurnakan menyerupai Putramu Yesus Kristus. Dengan meneladani Bunda Maria yang Bunda Maria berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkenankanlah kami turut serta dalam karya penyelamatanmu atas dunia ini. Juga yang adalah tujuan luhur Legio Maria bersama Bunda Maria, kami ingin semakin bersatu dengan Putramu Yesus Kristus dan memuliakan namamu setiap hari. Allah Bapa yang Maha Baik, anugerahilah kami rahmat untuk selalu berjuang melaksanakan kehendak-Mu, dan anugerahilah kami kemampuan untuk selalu menanggapi kehendak-Mu dengan penuh sukacita, hingga kapanpun kami boleh berseru, Aku siap diutus, agar keselamatan dunia juga dapat terwujud melalui ketaatan kami. Kami juga mohon penyertaan Roh Kudus agar Legio Maria semakin hari semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kerahiman-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas semuanya, dan saat ini kita akan memperkenalkan pembicara kami, Bapak Fransiskus Robipati. Ave Maria. Ave Maria Ave. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Bu Sri. Apa kabar? Luar biasa, baik sekali. Puji Tuhan. Pak, kami mau tanya, menurut Bapak, gereja itu apa? Dan kerawan itu apa? Silahkan Pak. Baik. Ave Maria. Maria Ave. Bapak Ibu, semua para legioner, teman-teman, Romo, Suster, selamat sore. Menurut saya pribadi, gereja adalah Kristus dan anggota-anggotanya adalah seluruh umat beriman. Jemaah adalah tubuhnya, karena seluruh tubuh itu, yaitu seluruh umat beriman, dipersatukan, dipelihara, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Kristus sendiri. Maka gereja disebut juga tubuh mistik Kristus. Jadi gereja itu adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Ya, itu menurut saya gereja. Sementara kerawam menurut saya adalah, kalau saya baca dan saya pelajari di Lumen Gentium 33, kerasulan awam adalah peran serta awam dalam perutusan penyelamatan gereja. Dengan baptis dan penguatan, semua awam ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu. Ya, terus ada mungkin apa saja kerasulan awam? Ya, kerasulan awam adalah perangkat paroki yang membantu karya pengembangan pastor paroki dalam perutusannya umat awam sebagai saksi-saksi Yesus Kristus agar berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik di tengah masyarakat. Itu, Bu Sri, menurut pendapat saya. Dan ada satu lagi ya Pak, sebagai kerawan dan Legio Maria, apa saja Bapak kegiatannya selama ini? Kegiatan saya selama ini sebagai awam dan juga Legio Maria adalah satu. Yang pertama, saya berkecimpung atau pelayanan saya di Panti Werda Melania Pademangan. Panti kami ini khusus untuk lansia yang sakit. Ya. Batasan umurnya sendiri itu tidak ditentukan. Yang paling muda di kami itu 98 tahun. Ya. Yang paling tua itu 62 tahun. Ya. Dan semua oma opa di panti kami itu adalah sakit. Ya, ada yang kanker, ada yang gula, ada yang demensia, stroke, dan banyak lagi. Itu pelayanan saya sehari-hari, dan saya juga melayani untuk pendampingan orang sakit dalam sakaratul maut. Ya, juga saya melayani memandikan jenazah dan merias jenazah. Serta di dalam liturginya itu saya membuatkan liturgi untuk kedukaan. Ya, saya mencarikan romo untuk misa tirakatan, sebelum misa tutup peti, sampai misa kremasi ataupun ibadat penguburan. Saya bangga sebagai Legio Maria, juga sebagai kerawang, saya diutus untuk bersama-sama melayani, juga sebagai lektor, juga sebagai katekis. Jadi saya merasa bangga. Saya bangga mempunyai Bunda Maria,
dan saya juga meneladan sikapnya yang penuh dengan kerendahan hati, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan juga yang satu yang saya penting adalah melayani dengan penuh kasih. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita, kita harus hidup penuh dengan kasih. Itu Ibu Sri. Luar biasa, Pak. Masih ada satu lagi, Pak. Apa, Bu? Suka dan duka dalam melayani, apa itu, Pak? Kalau dibilang suka dan duka, saya lebih banyak sukanya. Ya. Dalam arti kata adalah suka saya dalam melayani, terutama di Panti Werda itu adalah saya dapat memberikan kegembiraan di hari tua oma opa, di mana saya sendiri juga belum pernah merawat orang tua saya, karena orang tua saya meninggal itu pada waktu saya usia 20 tahun, ya. Jadi sekarang ini tiba saatnya saya mengurus oma opa, dan saya menganggap mereka adalah orang tua, oma opa saya sendiri, ya, dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dan juga sukanya adalah saya masih diberikan kesempatan untuk melayani, dan saya diberikan waktu, kesehatan juga untuk dapat membantu orang-orang yang berduka cita, ya, yang kehilangan keluarganya, dan selalu saya berusaha agar mereka mendapatkan segala sesuatu di dalam kedukaan mereka, ketenangan, ya, ketenangan dalam arti kata tidak memikirkan yang lain-lain, tapi memberikan yang terbaik di saat-saat terakhir kehidupan keluarga yang meninggal. Itu satu. Di dalam pelayanan saya sebagai lektor maupun katekis, saya merasa bangga bahwa dalam katekis itu saya bisa mengajari atau membimbing para binaan di penjara Salemba, ya. Itu sejak saya jadi katekis di sana, saya bisa membawa para orang-orang binaan itu sekitar 20 orang untuk menjadi Katolik, ya. Sampai sekarang mereka masih tetap berhubungan dengan saya, dan itu suatu kebanggaan bahwa saya bisa mengajak mereka untuk bersama-sama mengenal Tuhan Yesus. Itu sukanya. Kalau dukanya, hampir sama sekali tidak ada dukanya. Dukanya itu hanya satu, kalau saya tidak bisa melayani, ya, atau saya terlambat untuk melayani oma opa yang sedang sakit. Apalagi kemarin itu kita mengalami krisis COVID, ya, di mana panti kami itu sekitar 15 oma opa terpapar COVID, juga karyawan terpapar COVID, ya. Jadi di situ kita diharuskan untuk menjaga jarak terhadap oma opa. Nah, itu yang membuat saya sedikit duka, ya, karena dalam keadaan sakit, ya, puji Tuhan juga walaupun mereka sudah divaksin, tapi mereka terpapar COVID-nya itu tidak terlalu parah, ya. Dan kita percaya dan yakin bahwa Bunda Maria selalu mendampingi setiap pelayanan kita, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan apapun yang kita lakukan, agar namanya Bapa di surga dan nama Tuhan Yesus serta Bunda Maria selalu dipuji dan dimuliakan. Itu, Mbak Sri. Terima kasih Pak Robi atas ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Kita akan lanjut sharing dengan Pak Robi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Selamat sore Romo.
Selamat sore Ibu Sri. Apa kabar? Luar biasa. Ave Maria, Maria Ave. Ave Maria, Maria Ave. Maria Ave, Ave Maria. Silakan. Sehat selalu ya Romo. Amin. Amin. Ya. Kita akan ada penjelasan dari Romo Didit. Waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Baik, apakah suara saya jelas ya Bapak Ibu? Teman-teman yang ada di studio. Wah, studio Cilangkap. Komsos Cilangkap, terima kasih sudah membantu kami. Awal dan akhir ternyata. Dulu Romo Guntur yang mengawali, saya Romo Didit yang mengakhiri. Ada yang mengawali, ada yang mengakhiri. Iya, saya mendapat tema tentang gereja dan kerasulan awam. Terima kasih Pak Robi sudah sedikit menjelaskan beberapa artikel dari Lumen Gentium tentang gereja. Juga nanti ada artikel dari dokumen Konsili Vatikan tentang kerasulan awam. Jadi kalau saya diberi waktu kurang lebih berapa Ibu Sri saya waktunya untuk menjelaskan ini? Silakan 20 menit silakan. 20 jam? 2 jam? 20 menit. Oh 20 menit. Kayaknya Ibu Sri agak-agak tegang atau gimana? Apa saya yang terlalu itu ya, terlalu excited gitu ya. Iya, karena ini akhir jadi saya bebas juga ya teman-teman ya. Tapi dengan baik Pak Robi sudah menjelaskan apa itu gereja. Dan memang secara singkat peranan awam. Kalau kita dengar kata gereja, apa yang terlintas sebenarnya dalam pemikiran ataupun di dalam pernyataan seorang Ibu Sri. Coba kalau ngomong kata gereja langsung terpintas di pikiran Ibu apa? Kalau ngomong gereja deh. Gereja adalah kumpulan orang. Kumpulan. Oh, itu dari penjelasan Pak Ruby tadi ya. Kalau misalnya supir bajai ataupun tukang beca ataupun angkot, Pak, gereja Pak, itu langsung nangkapnya apa? Oh, kumpulan orang-orang beriman gitu ya. Apakah tukang angkotnya jawab begitu ya? Enggak ya? Tidak. Jawabnya gimana tuh biasanya? Pak, gereja. Oh, terus? 10.000. Gereja di sana pengkolan berhenti ya. Nah, gereja gitu banyak kan ya. Ada gereja katedral, ada gereja keramat, gereja di Cilangkap. Maka kita sangat sederhana memberitakan gereja huruf kecil G-nya dan huruf besar G-nya. Huruf kecil semua orang pasti bisa menjawab apa itu gereja. Gereja sebuah bangunan sederhana ataupun bangunan yang megah ataupun bangunan yang memang bisa dikenal. Oh, ini gereja 1, gereja 2 dan ternyata banyak sekali. Ada gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Ortodok macam-macam. Tapi di sini kita tidak membahas gereja huruf kecil. Tadi sudah dijelaskan gereja dalam huruf yang besar. Tadi disebut baik sekali di Lumen Gentium artikel 33 tentang gereja, tentang kerawam dan sebagainya. Nah, kalau gereja sebagai tubuh mistik Kristus tidak kelihatan. Nah, itulah yang memperlihatkan bagaimana bangunan gereja bukan bangunan secara fisik saja, tetapi bangunan rohani, persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Dan disitulah letaknya bagaimana Kristus sebagai kepala dan kita semua anggota tubuhnya. Dan banyak juga pemahaman-pemahaman tentang gereja yang bisa kita renungkan bersama. Tapi kalau saya menjelaskan gereja begitu panjang, nanti kalah dosen-dosennya yang harus mengajar eklesiologi. Ada berapa SKS gitu ya. Romo Mardi itu guru besar saya, luar biasa bagaimana gereja punya tugas, punya pilar, mengajar, menguduskan, bla bla bla, dan itu memang tidak perlu dibahas di dalam talkshow ini. Yang jelas saya berharap para legioner di Senatus Bejana Rohani bisa menjelaskan bila ditanya gereja. Oh, apa itu gereja? Gereja huruf kecil dan gereja G-nya huruf besar. Saya termasuk di dalam gereja huruf yang besar itu sebagai persekutuan umat beriman yang percaya kepada Allah, di mana Yesus sebagai pemimpin,
sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Maka gereja tidak akan binasa. Meskipun dibakar, mungkin bangunannya hancur. Tapi persekutuan umat beriman itu tidak akan hancur. Gereja-gereja yang ada di tanah misi banyak yang dihancurkan, tapi muncul bagaimana persekutuan umat beriman itu begitu besar gerakannya. Sampai masing-masing keuskupan bisa menjelaskan definisi gereja masing-masing sesuai dengan situasi kondisi keuskupannya. Tentang gereja apakah sedikit sudah agak paham Ibu Sri? Jujur ya Romo, kita kan selama ini ke gereja, tapi kita kan berdoa, belajar tentang Alkitab. Betul. Tapi masih banyak ya, terutama dalam diri saya, masih banyak kekurangannya. Jelas suara saya Romo? Kencang lagi suaranya biar mic-nya dideketin begini biar enak gitu loh ya. Oke. Terus lanjutkan tadi pertanyaannya Bu Sri. Selama ini saya datang ke gereja, berdoa, belajar Alkitab. Terus? Tetapi kadang-kadang masih ada yang belum paham. Iya. Ya, terutama dalam hal berdoa. Kadang-kadang saya masih tidak rutin berdoa ya, masih ada yang kelewatan, waktunya tidak tepat. Betul. Contoh hari ini saya bisa bangun pagi, tetapi bisa berdoa. Tapi besok kadang-kadang saya kesiangan. Itu yang membuat saya beban ya Romo ya. Sepertinya saya tidak disiplin. Pertanyaannya, apakah dalam hal seperti ini kita bisa bertumbuh imannya Romo? Oke, baik. Jadi ini pengalaman pribadi Ibu Sri, saya sudah sering ke gereja. Berarti kalau kita membahas tentang gereja, gereja ini sebagai tempat ya Ibu ya, ke gereja. Lalu saya sudah sering kali berdoa, tapi kadang-kadang kurang disiplin, kurang setia ini itu. Nah, bagaimana saya sebagai seorang Katolik, sebagai anggota gereja, sekarang anggota gereja maksudnya persekutuan umat beriman ya, gereja huruf besar sebagai kumpulan, tadi dikatakan Pak Robi sebagai kumpulan. Nah, gereja itu tidak sendirian, artinya kita semua saling bahu-membahu di dalam kegiatan berdoa. Rayaan Ekaristi, ada kegiatan-kegiatan di lingkungan, di wilayah, dan di paroki masing-masing. Tadi Pak Rowi menyinggung bagaimana sudah mulai saya mau masuk ke tema yang kedua, kerasulan awam ya ini ya. Sehingga kehidupan doa seseorang itu membuat kita menyadari anggota gereja satu sama lain harus saling mengisi, saling membangun. Sehingga tubuhnya nggak diam saja. Kalau tangannya hanya bekerja sendiri tangan, dia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Padahal gereja adalah sebuah tubuh, bangunan, mistik Kristus yang semuanya harus bergerak. Tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, semua harus bergerak. Semua harus saling mengarahkan pada tujuan yang satu, yaitu siapa? Bapa di surga. Kebetulan saya pakai stola merah. Bajunya putih karena masih ada nuansa kemerdekaan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini bukannya perayaan hari ini Santo Pius ya, 10 harusnya putih. Tidak, saya hanya mau bagaimana mengangkat di Indonesia gereja, Keuskupan-Keuskupan Agung Jakarta maupun keuskupan yang lain sungguh mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah. Kita harus bersyukur. Maka kalau kita mau berdoa dengan setia, kita dikasih kesempatan untuk kebebasan beragama ya. Maka dari itu, di situ tadi dikatakan oleh Pak Robi, bagaimana kerasulan awam itu menjadi tugas tanggung jawab kita semua, bukan hanya kelompok hierarki. Nah, saya ingin menjelaskan singkat, kerasulan itu milik siapa? Apakah milik kami semua, kaum berjubah? Gimana kira-kira? Tidak. Bu Sri harus ngomongnya keras nih. Tidak. Gitu dong, dideketin. Nah, mulutnya begini maksudnya. Ya, mic-nya nanti dipegang katanya biar lebih jelas ya, boleh. Terus, jadi kerasulan itu ada 2 poin
poin yang besar. Kerasulan para hierarki dan kerasulan awam, ya. Kalau hierarki kita nggak usah harus singgung pada sore hari ini. Tetapi yang kita singgung adalah kerasulan awam. Di dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen ini tertulis begitu berat, begitu banyak, begitu padat tentang konstitusi dogmatis tentang kerasulan awam. Itu dimuat di halaman 339 dan seterusnya. Di situ bagaimana dikatakan kerasulan awam itu bukan hanya para pastor, biarawan-biarawati yang berjubah, yang bertanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Kristus. Jadi ketika saya sebelum ditabiskan imam punya 3 tugas utama. Menjadi apa? Imam, menjadi raja, dan juga menjadi nabi. Nah, tugas mengajar itu adalah tugas nabi. Tugas memimpin, melayani, menjaga, melindungi adalah tugas raja. Betul para bidan. Tugas menguduskan, tugas mendoakan, tugasnya imam. Apakah cuma imam saja yang bisa berdoa? Oh tidak. Para legioner harus membantu para imam juga berdoa. Para legioner juga harus membantu imam itu mewartakan sabda. Dan juga para legioner harus juga bisa melindungi, melayani umat Allah. Dan itulah 3 tugas utama itulah yang dirangkum di dalam Konsili Vatikan kedua, artikel tentang kerasulan awam. Dan saya tidak perlu membacakan karena saya bukan dosen. Saya hanya ingin menjawab dan Bapak Ibu bisa melihat, mengprint. Nih saya ngeprint dari Google. Om Google lebih pinter. Kalau saya baca di sini percuma. Tapi saya sudah baca sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Biar waktunya tidak berpanjang-panjang. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana tugas kerasulan awam itu harus kita tanggung jawabi dengan sesuatu yang konkret. Jadi, kalau saya dibaptis, saya sudah menerima tugas menjadi imam, menguduskan. Tadi dikatakan berdoa, menjadi lektris, bertugas di gereja, menjadi kelompok paduan suara. Dan tugas mengajar, tadi seorang nabi, Pak Robi sudah memulai. Dia sebagai katekis, ya kan, juga sebagai guru ataupun sebagai pendamping, sebagai mewartakan persiapan untuk entah baptisan, krisma, bla bla bla, semua itu proses pengajaran atau memberikan renungan, mewartakan sabda Tuhan ke kelompok-kelompok. Tadi katakan di pemakaman ataupun di rumah duka. Bukan hanya soal imam saja yang bisa memberikan renungan, awam juga harus bisa mewartakan sehingga kedukaan orang-orang yang berduka itu dibuat sesuatu yang menggembirakan, tidak terus-menerus dirundung duka. Dan terakhir, tugas melayani, tugas melindungi harus juga dilakukan oleh setiap orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah yang membuat saya dan Anda punya tugas bersama-sama melindungi, melayani mereka yang jompo. Tadi yang paling muda jadi 98 tahun ya, 90 tahun ya. Yang paling tua itu baru 68 tahun. Artinya apa? Mereka sudah mungkin dilupakan sama keluarganya. Mungkin ditinggalkan. Mungkin udah gak punya siapa-siapa. Tadi saya memberkati jenazah dan juga misa requiem untuk Ibu Rahmawati Borusitorus yang meninggalkan 3 anak. Bapaknya juga sudah meninggal, dia jadi yatim piatu. Siapa yang harus juga melayani, memperhatikan mereka? Anda, kita, gereja sebagai persekutuan umat beriman yang harus menolong, membantu, juga melayani, dan tugas itu menjadi lebih jelas. Secara kerennya, tugas-tugas itu ada istilah-istilahnya Bu Sri. Tugas imam, liturgia. Wah, ini waktu saya kuliah ya, berapa tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, sudah lama sekali ya.
tugas menguduskan, tugas membawakan liturgi yang begitu indah dalam gereja, itu tugasnya seorang awam. Lalu mewartakan itu adalah kerukma, nabi. Sehingga tugas-tugas pewartaan itu bukan milik pastor ataupun suster ataupun kaum berjubah. Dan terakhir yang ketiga, tugas melayani adalah diakonia. Nah, 3 inilah yang saya harap para legioner harus punya peran di sana. Hubungannya dengan legioner saya belum singgung ya, sebagai pemimpin rohani saya pasti akan punya pesan untuk teman-teman se-Indonesia Barat. Itu Ibu Sri, apakah penjelasan saya cukup mendapatkan ataupun cukup dapat ditangkap dengan baik? Ibu Sri, silakan. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya dari Romo. Romo, tentang aplikasi ini bagaimana Romo? Maksudnya Bu Sri tolong mic-nya dideketin moodnya, ngomong begitu biar Tentang aplikasi ini dalam berlegio bagaimana? Oke, baik. Aplikasinya ini nggak tahu nih Bu Sri-nya yang bertanya, sudah padahal dicatat ya, saya malah nggak ada catatannya gitu ya Bu Sri ya. Sudah ada catatannya tuh. Rasulan awam ini satu yang tidak bisa dipisahkan, karena apa? Gereja sangat universal, sangat umum. Di situ bagian-bagiannya cukup banyak. Salah satunya kerasulan awam. Kita tahu ada Komisi Kerasulan Awam KWI, Monsinyur Sensi di situ yang menjadi tugasnya, ada Romo Koko yang jadi sekjennya, teman saya. Dan di situ juga banyak peran, banyak komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh punya peranan di dalam hidup menggereja. Salah satunya adalah Legio Maria. Legio Maria saya jelaskan singkat, ada 3 senatus besar di Indonesia, Barat, Timur, dan akhirnya di Kupang sana. Bagaimana di Senatus Jakarta Barat, di Malang Tengah ataupun Timur, Kupang. Di sana saya sungguh merasa bangga setelah tahun 2015 atau 2016 setelah saya bertugas di mahasiswa Unit Timur, Bapak Uskup meminta saya untuk menjadi pembimbing rohani Senatus Bejana Rohani Jakarta. Dan disitulah akhirnya saya mengenal banyak legioner. Saya pernah datang ke Medan ataupun ke tempat-tempat lain. Tetapi di situ juga saya melihat bagaimana peran legioner yang luar biasa di dalam pewartaan, di dalam pelayanan, dan juga di dalam pengudusan. Mereka berdoa dengan setia. Setiap bulan minggu pertama kami rapat. Dalam rapat itu kami juga mendengar dari masing-masing dewan tugas-tugasnya yang rohani maupun yang bukan rohani ataupun duniawi jadi satu. Tapi juga untuk persiapan yang luar biasa dalam kepanitiaan para legioner juga sungguh dalam aplikasinya hebat. Kenapa? Di Jakarta kalau sudah legioner yang menjadi panitia, rasanya semua beres. Semua itu gampang. Soal makanan, ya kan? Soal dekorasi tadi aja teman-teman dari Presidium POB, Perlindungan Orang Berdosa, sudah membantu. Ya begini aja nih, dekorasinya cukup karena membantu Komsos Cilangkap. Tapi ketika suruh membuat ini, membuat itu, siap menjaga, entah berdoa rosario setiap bulan Maria, ya kan, di paroki-paroki, dan itu dilihat tugas menguduskan, tugas berdoa. Tapi legioner juga banyak yang menjadi katekis. Salah satu tadi parobi, juga banyak yang mengejar guru-guru agama di paroki dan di tempat-tempat lain. Tapi juga aplikasinya banyak legioner-legioner yang sungguh-sungguh terlibat di dalam masyarakat, mengajar kelompok anak-anak gitu ya, apa istilahnya sih? Sekolah minggu ataupun yang di RT RW itu
Ya, seperti rumah singgah dan ngajar anak-anak jalanan, ngajar anak-anak yang tidak beruntung dan lain sebagainya. Banyak legioner-legioner saya temukan. Juga membantu meskipun tidak identik mencari uang, mencari ini itu, karena memang legioner tidak seperti itu. Tapi aplikasinya sangat kelihatan seorang legioner mempunyai peran. Dan saya membaca dari chatting YouTube yang nanti juga akan kita bahas bagaimana apresiasi-apresiasi nampak dalam setiap anggota-anggota legioner Maria ini yang punya peran di dalam hidup bermasyarakat. Nanti saudara Audrey akan seleksi mana poin-poin ataupun chatting-chatting yang menarik yang akan kita bacakan. Mungkin itu aplikasinya. Ibu Sri, tolong bacanya, mic-nya agak didekatkan biar jelas suaranya. Baik, terima kasih Romo. Baik. Saat ini tanya jawab ya Romo. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh, puji Tuhan ada yang bertanya. Puji Tuhan, Romo kan banyak yang kelompok rasulan awam. Nah, apa yang dapat menjadi kontribusi khas seorang legioner dalam kegiatan kerasulan awam? Diulangi lagi suaranya, diminta powernya suara ditambah. Saya langsung apa ada aja ngomong biar jelas. Pemirsa di rumah juga bisa mendengar. Apa yang keras, Bu? Ya, Romo, kan banyak kelompok kerasulan awam. Nah, apa yang dapat menjadi kontribusi khas seseorang legioner dalam kegiatan kerasulan awam? Seperti itu udah tugas yang lain, ya kan? Tapi dalam kerasulan awam tadi saya sudah singgung ada 3 pilar, ya kan? Liturgi, kerugma, dan diakonia. Kalau memang dalam hal liturgi peran Legio Maria itu menjadi sesuatu yang prioritas, sesuatu yang khas, ayo lakukan. Buktikan bahwa legioner adalah seorang pendoa. Apa yang didoakan harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Jangan malah terbalik. Wah, rajin berdoa rosario. Sampai di luar gereja ketika ada tukang parkir minta sesuatu, maki-maki, ngapain gitu ya. Ya nggak sesuai antara doanya dengan perbuatannya. Seperti hari ini. Jangan kamu ikuti siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya bisa omong bagus. Tapi Yesus mengatakan, ikutilah apa yang diajarkan. Jangan ikuti yang dilakukan. Dia hanya membebani penderitaan atau beban-beban kepada orang sementara dia tidak melakukan. Maka saya berharap yang khas legioner adalah mereka yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Senyumnya, keramahannya harus sesuai dengan doa-doanya. Coba pandang Ibu Maria. Kebetulan saya punya oren. Ibu Marianya tuh seger, dia luar biasa ya. Dia nggak pernah bersedih, berkepanjangan. Dia menyimpan semua dalam hatinya kedukaan-kedukaan putranya yang disiksa. Tapi dia nggak pernah memperlihatkan kedukaannya itu. Tahu ya? Sehingga saya berharap meskipun legioner banyak sih cerita-cerita saya Romo di paroki saya. Legionernya nggak diperhatikan oleh Romo parokinya. Terus udah mutung, nggak mau ikutan. Nggak mau bertugas di paroki. Jadi tatip nggak mau. Apalagi lektris atau lektor. Apalagi bertugas-tugas yang lain di dalam menggereja, berdoa rosario, padahal itu kekasannya legioner, ya. Maka saya berharap jangan putus asa. Ketika Anda ditolak, berarti Anda itu kurang dengan tulus melayani, berdoa, bertugas di paroki. Silakan. Baik. Ada lagi Ada pertanyaan satu lagi, Romo. Apa itu? Menurut Romo, karya apa yang belum atau kurang dilakukan Legio dalam karya kerasulan awam? Ya, baik. Kira-kira sebenarnya bukan saya yang jawab ya, tapi semua teman-teman yang melihat dalam setting ini, coba di dewan kita masing-masing. Kira-kira seperti tadi saya katakan, kok pastor parokinya tidak mendukung? Mungkin legionnya hanya minta ini, itu, dan sebagainya, tidak pernah mau bekerja dengan baik. Sifatnya itu arogan, merasa diri paling benar, paling hebat, paling suci, paling kudus. Jadi
yang paling harusnya dilaksanakan adalah sungguh punya sikap berbelas kasih, kerendahan hati perlu ditanamkan, sehingga yang belum nampak adalah bagaimana legio-legio yang dulu zaman saya masih SMP 25-30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu bahkan, saya memulai menjadi presidium di Kelapa Gading. Kalau nggak salah Regina Coeli atau Regina Propetarum dulu ya, masih di sana ya. Lalu di gereja Yakobus itu ada satu kuria. Ada 14 atau 15 presidium, banyak satu paroki. Tapi makin lama itu udah rontok semuanya. Paling cuma 2 atau 3 presidium sekarang. Mungkin teman-teman yang mendengar, mungkin saya salah ya, tetapi memang itu. Sehingga akhirnya dulu presidium junior itu wow, sungguh luar biasa banyak. Anak-anak itu berdoa, kunjungan ke oma opa, membersihkan gua Maria, lalu juga bersama-sama berdoa, berantai ya, rosario, membaca buku pegangan. Wah, sangat menarik. Dan akhirnya kita semua itu berlomba-lomba karena nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nggak ada persekutuan doa, ada kelompok-kelompok yang lain. Tapi ketika ada kelompok-kelompok ini muncul, Legio Maria di satu paroki makin lama itu makin rontok. Makin nggak punya lagi gregetnya untuk bertugas. Karena sudah ada yang bertugas lektris, ada kelompok misdinar yang ini, semuanya akhirnya sudah dipegang sama komunitas lain. Maka legioner lah sekarang siap untuk tetap setia. Kalau nggak ada kelompok yang melakukan tugas di paroki, tawarkanlah diri. Saya gimana yang bertugas, Romo, komunitas saya. Tapi ketika sudah ada, kamu minggir. Dan itulah sifat seorang legioner yang sejati. Kalau sudah ada yang mewakili, kalau sudah ada yang bertugas, legioner harus mundur dan akhirnya serahkan kepada yang lain. Dan buka lagi sesuatu yang baru yang mungkin bisa dilakukan. Tadi dikatakan ada yang mau mencuci, memandikan jenazah. Berani nggak legioner berbuat itu seperti yang dilakukan Pak Robi? Ataupun yang ekstrim, pada saat pandemi ini, berani nggak legioner itu sungguh membuka, menjadi sukarelawan untuk menyiapkan vaksin-vaksin yang harus dilakukan? Berani nggak? Legioner nggak hanya berdiam diri dengan masker tentunya ya, dengan protokol yang hebat. Ataupun pada pandemi ini berani nggak legioner membuka hatinya seluruhnya, kemampuannya untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya? Berani nggak legioner juga bisa berbuat sesuatu, menciptakan lagu, himbauan-himbauan masyarakat, dan akhirnya bisa membuat bahwa Indonesia ini yang tangguh juga harus bertumbuh? Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh Anda semua, teman-teman yang terkasih, para legioner. Itulah kerasuan awam yang harus dilakukan oleh seorang legioner. Ada Silakan. satu lagi, Romo. Boleh. Bagaimana cara memberikan kesempatan kepada presidium yang lesu? Bagaimana cara memberikan semangat kepada presidium yang lesu? Nah, presidium yang lesu. Maka kalau pemimpinnya, perwiranya juga matanya melotot terus, ngomel terus, ya kan? Maki-maki atau nyalain juga anggotanya terus. Atau ya sebentar-sebentar salah, sebentar-sebentar salah. Tidak memberikan semangat kepada anggotanya. Ya makin lesu, apalagi makin yang menyinggung. Maka seorang perwira di dalam dewan, baik yang paling terkecil di presidium misalnya, hai perwira-perwira yang murah hati, hai perwira-perwira yang rendah hati, yang lemah lembut, itu harus sungguh diperlukan pada saat ini. Sehingga bukan hanya ikut-ikutan, satu anggota ngomong gini ikutin lagi, satu anggota ngomong gitu ikutin lagi, sehingga nggak punya penderitaan, nggak punya pendirian. Perwira harus punya kebijaksanaan yang didasarkan dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, sehingga bisa menyapa, merangkul semua anggotanya dan sapa. Kalau yang sudah lesu dan sebagainya, mungkin ditanya di telepon, di WA spesial, kenapa Bu, kenapa D, kenapa dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita semua bisa membangun komunitas kecil dalam presidium ataupun dewan itu. Ketika kumpul di dewan yang lebih tinggi, di kuria, presidium-presidiumnya itu misalnya ya, perwira-perwira, sampaikan
Sehingga akhirnya tahu permasalahannya. Oh, di sini, di situ. Jangan saling menyalahkan, tapi malah saling menguatkan. Gitu ya. Gampang kok, sederhana kalau yang lesu-lesu ya. Telepon, saya bisa ditelepon 24 jam. Saya pernah juga diminta untuk merayakan ulang tahun sebuah presidium. Bahkan melantik, silakan. Apabila memang pastor di paroki Anda itu berhalangan, tetapi tidak sementara langsung telepon Romo Didit, gak bisa. Tetap yang punya tanggung jawab adalah pastor paroki. Berdamailah, bersahabatlah, carikanlah kesempatan sehingga pastor paroki punya peran untuk membangun perwira-perwira di dalam dewan-dewan Anda. Itu jempolan, itu legioner sejati, ya. Baik, terima kasih Romo. Iya. Ini ada pertanyaan lagi? Jawab nggak ya? Sepertinya tidak. Satu lagi, boleh. Silakan, satu lagi. Tadi dari Audrey ya? Iya. Oke, apa? Sudah. Oh, apresiasi. Apa tuh? Apresiasi mau. Oh, banyak apresiasi. Iya. Mungkin disampaikan. Bu Sri bisa nyampaikan apresiasi dari beberapa orang sehingga bisa disampaikan dalam talkshow ini. Apa saja misalnya. Sebelum kita akan saya membacakan summary talkshow dari talkshow pertama sampai ke 11. Masih ada waktu sampai jam berapa nih Bu Sri? Kita masih Ada 10-15 menit? Oke, 15 menit lagi Romo. Ya, apresiasinya Ya. bisa dibacakan Bu Sri. Boleh. Dari Saudari Yovita Endang Wahyuningsih. Ya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian legioner hingga mengubah hidup saya, rajin berdoa, pelayanan, dan senang berbagi, hati menjadi sejuk dan damai. Amin. Terima kasih Yovita, selamat. Semoga ada Yovita yang lain juga setelah menjadi legioner Anda rajin berdoa, berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ada lagi apresiasinya? Ada satu lagi Romo. Baik. Dari Saudari Mary Elizabeth. Mary Elizabeth, silakan dibacakan. Provisiat untuk Senatus Jakarta. Yes. Bejana rohani. Akhirnya selesai juga teksof yang sangat menginspirasi para legioner. Semoga Legio Maria semakin memperkuat gereja Katolik. Sukses selalu. Amin. Terima kasih saudari yang sudah mendukung Senatus Jakarta. Biasakan sekarang harus membaca Legio-Legio Kuria, juga Kuria Dekanat Timur atau Dekanat atau Komisium Jakarta Timur. Bacanya harus daerahnya dulu ya. Senatus Jakarta Bejana Rohani, Senatus Malang, bla 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 dan seterusnya. Maka kalau Anda masing-masing mempunyai sebuah kebanggaan sebagai seorang legioner, saya yakin legioner di Indonesia tidak akan lesu lagi, tetap bersemangat seperti 25-30 tahun yang lalu. Satu paroki bisa 10-15 presidium, bisa membangun kuria. Meskipun sudah dari 17 keuskupan, ada 17-18 ribu anggota prajuritnya, apalagi di daerah. Nanti saatnya saya akan menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Silakan Bu Sri, apakah ada lagi pertanyaan? Masih ada satu lagi Romo. Oke. Rosita Taufik. Rosita Taufik. Romo Didit, pemberi semangat dan sumber inspirasi serta patut diteladani dengan suara merdu dan tegas serta jelas. Wah, tegas. Terima serta jelas. kasih Romo atas bimbingan Romo Senatus Bejana Rohani. Laki punya PR Romo seperti Romo. Maksudnya Waduh. punya PR seperti Romo. PR itu apa ya? PR itu pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Saya nggak menyogok Bu Rosita ya. Dibilang terima kasih, jelas saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa menciptakan lagu. Saya hanya mau menyampaikan pesan yang mungkin ada di dalam talenta saya yang sangat kecil, bisa dibagikan kepada banyak orang. Sekali lagi terima kasih banyak. Sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman memberikan kekuatan kepada kami semua, para perwira, Jenny, Audrey,
dan semua teman-teman perwira juga Mas Elang yang membantu saya di dalam Senatus Jakarta ini sangat luar biasa. Ideal tak lupa saya sampaikan terima kasih karena dia juga yang mengurus untuk YouTube, untuk setting atau medsos-medsos seputar Legio Maria. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah, Romo. Sudah ya? Ya. Kok biasanya orang ditanya itu kan, Ya. sudah ya cukup ya, saya malah mau tanya-tanya lagi. Mana lagi pertanyaannya ya? Ya. Karena saya nggak usah menjelaskan begitu banyak, saya mengulang singkat saja. Oke. Gereja dan kerasulan awam. Secara garis besar, orang banyak mengenal gereja itu sebagai tempat rumah ibadah. Sehingga tukang bajai, angkot, oh gereja ini, gereja tahun ini, gereja Cilangkap bisa mengenal. Oke, nggak salah. Tapi gereja yang dimaksud dalam permenungan pembicaraan talkshow ini adalah gereja sebagai kumpulan umat beriman, persekutuan umat yang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus putranya, dan akhirnya kita membangun sebuah kebudayaan iman, berdoa bersama, melayani, dan juga mewartakan kerajaan Allah yang terangkum di dalam kelompok kerasulan awam, bukan milik orang-orang berjubah. Sehingga poin yang kedua ataupun tema yang kedua yang kita singgung, kerasulan awam itu bukan milik kaum berjubah, imam, suster, bruder, tetapi Anda semua awam yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga punya tugas utama. Ada 3. Apa? Bu Sri harus ingat tadi yang saya sampaikan. Menjadi apa? Imam. Ya kencang Bu suaranya. Lalu 2? Yang kedua Nabi. Yang dan ketiga Raja. Ini nih, Ibu masih malu-malu apa bagaimana? Imam, Nabi, dan Raja. Imam menguduskan, Raja itu melindungi, melayani dengan baik, bukan raja yang bengis. Lalu Nabi itu mengajarkan sesuatu yang baik, yang benar menurut Tuhan Allah yang menciptakan kita. Itu yang mungkin bisa menjelaskan kita semua. Aplikasinya, legioner harus bersemangat seperti Indonesia yang tangguh, yang bertumbuh. Itulah sebabnya saya memakai jubah dan stola merah sebagai tanda semangat, bukan hanya untuk berdoa untuk para martir, tetapi juga berdoa untuk semua yang punya semangat muda. Pak Robi mendampingi oma-oma tuh, lansia-lansia tuh, wah fansnya banyak. Kalau saya nggak ada fansnya oma-oma, tapi disitulah letaknya kebahagiaan seorang legioner melayani mereka yang buang, mereka yang sakit, mereka yang tua. Anda dan saya punya tugas itu. Baik, sudah saya merangkum singkat pembicaraan permenungan kita. Sekarang apa Bu Sri yang mau kita laksanakan? Selanjutnya Romo, penutup. Bagian penutup. Bagian penutup adalah tugas Romo. Silahkan. Sebelum penutup, saya harusnya membacakan ini loh katanya ya. Oh, Semarinya, talkshow-nya. Mungkin ya. lupa Silakan, ya. silakan. Secara singkat, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari talkshow pertama di bulan September tahun 2020. Betul ya? Romo Guntur. Legioner diharapkan menjadi pendengar dan pelaku sabda yang seimbang. Proses jatuh bangun dalam membaca kitab suci kita anggap sebagai bagian dari ujian salib iman kita. Itu yang disampaikan Romo Guntur di dalam talkshow yang pertama. Terima kasih Romo Guntur, sehat selalu. Semoga Anda sungguh menjadi pastor yang luar biasa. Moga-moga juga bisa menggantikan saya karena pernah menjadi pendamping Senatus Bejana Rohani kalau tidak salah ya, Romo Guntur ya. Yang kedua talkshow-nya Fiat Voluntas Tua dalam Legio Maria oleh gak tanggung-tanggung Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin, Regia Medan, Ratu Para Syahid. Terima kasih Bapak Monsinyur, Bapak Uskup.
menghidupi roh dan semangat Maria yang menganggap diri sebagai hamba yang selalu siap sedia menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang disampaikan Monsinyur Cornelius Sipayung. Tokso yang kedua. Yang ketiga, Persekutuan Para Kudus oleh Romo Agustinus Handoko MSc. Terima kasih Romo Handoko. Komisium Jakarta Barat, Ratu Para Rasul. Mereka yang disebut kudus bukan hanya imam, biarawan, biarawati, santo, santa, namun legioner dan awam pun dapat mengusahakan dan menularkan kekudusan, serta membagikan sukacita Injil. Hidup kudus dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya kunjungan dan mendoakan. Ada sambungannya seperti kita, tugas Kas Legio mendoakan kunjungan. Itu ya Bu Sri ya. Ini talkshow yang ketiga. Terima kasih sekali lagi Romo Handoko. Sehat selalu. Kita pernah di rumah sakit bersama, kena COVID, sudah sembuh. Romo Handoko, saya juga sudah sembuh Januari yang lalu ya. Tetap semangat, hati-hati juga, jangan jajan sembarangan ya Romo Handoko ya. Yang keempat, keluarga kudus dari Nazaret. Romo Yohanes Drianto, Komisium Bogor, Bintang Timur. Terima kasih Romo Drianto. Maria sebagai ibu membuat gereja menjadi keluarga. Maria sebagai perempuan membuat kita menjadi seseorang. Apakah ada di sini yang lahir bukan dari seorang ibu? Nggak ada, tiba-tiba muncul dari comberan ataupun dari pohon tiba-tiba, kan nggak ada. Pasti dari seorang wanita, dan akhirnya kita menjadi seseorang seperti saat ini. Yang kelima, medali wasiat. Saya juga pernah di sebuah dewan bicara tentang medali wasiat, tapi ada pakarnya, Romo Sridanto, Komisium Bekasi, Maria Pengantara Segala Rahmat. Dia memberikan talkshow yang kelima. Medali wasiat adalah warisan berharga, menyikapi pesan Bunda Maria yang juga harus dihidupkan sebagai semangat dalam berlegio, yaitu hidup tinggal dalam Maria, hidup bersama Maria, dan hidup dijiwai semangat Maria. Terima kasih Romo Danto, selamat bertugas sekarang menjadi pastor paroki di paroki Bojong. Talkshow yang keenam, peran serta Legio Maria dalam karya gereja di wilayah Kuskupan Agung Pontianak. Oleh siapa yo? Monsinyur Agustinus Agung, Uskup Agung Kuskupan Agung Pontianak, Komisium Pontianak Maria Perawan Setia yang setia. Beliau juga pernah memimpin retret para imam diosesan termasuk saya. Sangat luar biasa, sederhana. Monsinyur Agus ini suka juga nyanyi, wah joget juga, wah luar biasa. Monsinyur yang supel, dicintai oleh para imam apalagi umatnya. Legioner memperhatikan sesama bukan melalui hal materi, namun banyak membantu sesama yang dilupakan. Ini kekhasan seorang legioner, bukan materi saudara-saudara, tetapi banyak hal. Doa, cinta, perhatian, dan seterusnya. Nanti gak berpanjang-panjang. Talkshow yang ketujuh, arti salib bagi umat Katolik, dari Romo Antonius Rajabana, bukan Antonius Didit yang sekarang. Komisium Jakarta Barat, Maria Immaculate. Salib adalah jalan kehidupan. Terima kasih Romo Bono, luar biasa. Talkshow yang ke-8, menghayati bakti sejati kepada Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari, oleh Romo Rovinus Jewarut SMM, Komisium Bandung, Bunda Rahmat Ilahi. Terima kasih Romo Rovin yang setia mendampingi para legioner di Bandung
Saya pun selalu dibantu ketika ada misa tahunan di Bandung. Terima kasih Romo Rovin sudah memberikan talkshow yang ke-8. Penyerahan diri secara seutuhnya terdorong oleh kasih dan bakti sejati. Jangan terjerumus akan bakti semu. Rasa jenuh adalah hal yang wajar. Namun, semoga teladan Maria membuat kita bertahan sampai akhir. Talkshow yang 9, Maria mempelai Roh Kudus, Romo Ignatius Prasetyo H. Wicaksono, Komusium Timur, Our Lady of the Holy Family. Devosi kepada Maria juga harus mengikuti bimbingan Roh Kudus karena mereka tak terpisahkan. Maka legioner dapat membawa jiwa yang terarah dan terbuka kepada Allah. Pelayanan adalah buah kepercayaan Tuhan kepada kita karena kita bersatu dengan Roh Kudus. Harus bersyukur jika diberi kesempatan untuk melayani. Terima kasih Romo Prasetyo Wicaksono. Talkshow yang 10, mengenal lebih jauh Frank Duff dan doa Tessera. Romo Lukas Sulaiman OSC, Komisium Tangerang, Maria Assumpta. Banggalah dan bertahanlah menjadi legioner. Jika dijalani dengan kesungguhan, maka itu adalah jalan kekudusan, seperti yang telah dirintis oleh Frank Duff. Tetap setialah mendoakan beatifikasi hamba Allah Frank Duff. Terima kasih Romo Sulaiman, juga ini Romo yang setia mendampingi Komisium Tangerang. Terima kasih Romo selalu setia mendampingi teman-teman legioner di Tangerang. Talkshow yang 11 yang terakhir kemarin hampir saja batal karena Monsinyur Sutriyat Moko ini sakit, tapi luar biasa dia masih mau memberikan kita itu talkshow yang ke-11 ini. Dian Pastor Aloysius Dharma Kusuma MSF, Komisium Palangkaraya, Ratu Segala Hati. Ada 4 dogma Maria dalam Gereja Katolik. Maria Bunda Allah, Maria Tetap Perawan, Maria Immaculate, Maria Assumpta. Gak usah saya sampaikan lagi 4 itu. Kalau memang ada pertanyaan, biar tidak berpanjang-panjang, bisa tanya ke saya tentang 4 dogma itu. Apabila masih ada pertanyaan di seputar Keuskupan Agung Jakarta, saya masih bisa menjawab hal itu. Sekali lagi Romo Monsinyur Sutrisno, luar biasa, terima kasih Monsinyur, pernah menjadi guru saya teologi di Kentungan. Terima kasih Monsinyur, tetap semangat memberikan talkshow meskipun dalam keadaan sakit. Monsinyur masih mau melayani kami para legioner se-Indonesia Barat. Maria ditempatkan dalam proporsi yang sesuai dalam gereja, yaitu sebagai bunda kita semua. Dan yang terakhir, saya berharap teman-teman mencatat gereja dan apa Bu Sri? Gereja dan Masih membaca kerasulan awal. Kan cuma 2 hal itu ya. Aduh, Bu Srinya ini terlalu menikmati saya ngomong atau saya ngomongnya teriak-teriak. Karena ya minta maaf ya kalau suaranya tidak begitu jelas. Nanti saya akan perbaiki nih mic-nya, mungkin ada setelannya yang kurang pas. Saya harus teriak-teriak sehingga akhirnya bisa didengar dengan jelas. Itu saja. Lebih dari 1 jam dari waktu yang direncanakan, tidak apa-apa karena di yang terakhir. Sekali lagi saya mengucapkan propesiat kepada teman-teman semua yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk menyiapkan 100 tahun Legio Maria. Jangan lupa tanggal 7 September 2021 Legio Maria genap 100 tahun di dunia. Karyanya begitu luar biasa di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di paroki-paroki Anda. Dan nanti tanggal 11 Bapak Kardinal kita akan juga mempersembahkan perayaan syukur 100 tahun di Indonesia, di dunia, di Gereja Katedral. Tanggal 7 secara online saya akan merayakan Ekaristi bersama dengan seluruh legioner se-Indonesia Barat. Juga mungkin kami akan undang Senatus Malang dan Senatus Kupang juga. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Ibu Sri.
Romo masih ada pertanyaan lagi, bagaimana ini ada 2 pertanyaan. Waktunya masih ada nggak? Waktunya sudah selesai, mungkin bisa Romo yang respon langsung atau bagaimana? Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah seperti ini. Dari Ivane Kristi. Sore Romo Didit, maaf kita sudah aktif dalam tugas-tugas gereja. Tetapi kita kurang diperhatikan oleh paroki. Bagaimana cara mendekatkan Romo? Terima kasih. Tadi udah saya baca ya, meskipun Iya. kita ditolak, meskipun kita tuh tidak dianggap atau mau diabaikan, kita sudah bekerja, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Yang dibutuhkan bukan persembahan, ya kan, kata Tuhan, bukan sesuatu yang kelihatan, tapi biarlah tetap melayani, tetap jangan sampai ada pujian, biarlah pujian itu milik Allah. Amin. Amin. Ave Maria, Maria, Maria Ave. Ave. Anda dan saya tetap harus melayani meskipun pastor parokinya tidak memperhatikan. Terus bekerja, terus melayani, terus menerus dengan rendah hati, dengan keramahan, tetap melakukan. Jangan ngedumel, jangan mutung, apalagi membenci ataupun memprovokator untuk petugas legio. Tidak seperti itu ya, tetap bekerja meskipun tidak dianggap, tetap bersihkanlah gereja. Gua Maria dibersihkan, tugas-tugas dengan disiplin, jangan terlambat kalau bertugas. Jangan juga minta macam-macam fasilitas ini, fasilitas itu. Saya nggak suka. Legio Maria itu menuntut banyak ya. Nggak usah harus begitu. Ada lagi terakhir tadi satu? Ada satu lagi Romo. Apa? Dari Andreas Yayan Yayan. Indarto. Ya, Mas Yayan. Romo, maaf takut terlewat. Sependengaran saya, tadi Romo menyebutkan 3 saja ya. Bagaimana dengan tugas martyria? Terima kasih. Ya. Oke, makasih Yayan. Wah, ini guru agama juga ya, Yayan ya, tahu ya. Tambah satu lagi, bukan materia, tambah lagi koinonia, persekutuan. Jadi 5 pilar gereja. Maka saya itu hanya menyampaikan yang menjadi tugas utama awam, menjadi imam, raja dan nabi. Biarlah kerukma, biarlah koinonia, persekutuan itu tugasnya. Para imam, para dewan dan sebagainya. Martiria biarlah memberikan kesaksian sebenarnya semuanya. Jadi 5 ini juga boleh dilakukan. Tetapi yang utama adalah 3 harus dilaksanakan oleh Anda, oleh saya, oleh kita semua orang yang dibaptis. Tapi seandainya mau sempurna, silahkan. Ada tugas koinonia, persekutuan, ya ditambahkan. Ada tugas martiria, memberikan kesaksian. Bahkan para martir siap mati untuk itu. Kita nggak perlu seperti itu, meskipun silahkan. Banyak awam-awam yang menjadi santo, santa, keluarga, pasangan-pasangan, bahkan anak muda, ya, anak kecil, anak yang masih remaja menjadi beato dan akhirnya sebentar lagi dia akan menjadi santo juga. Maka dari itu, jangan kita telinga, kita semua punya tugas. Bukan hanya 3, bisa juga 5. Terima kasih Yayan bisa mengingatkan kita, tambah tugas mengajar gereja itu ada 5. Tapi yang utama adalah 3, diakonia, liturgia, dan juga kerugma, pewartaan. Imam, nabi, dan raja. Terima kasih. Ya. Peneguhan. Terima kasih Romo. Ya. Selanjutnya adalah peneguhan. Kami Peneguhan. persilahkan. Saya juga nih ya. Busti dong harusnya sekali-sekali ngomong peneguhan gitu ya. Busti. Iya, saya ketawa-ketawa terus ya karena saya bersuka cita meskipun sini panas. Awalnya sudah full, hati saya yang panas ya. Kita semua panas tapi bergembira. Saya berharap teman-teman bersuka cita ya sebagai penutupan. Kita mendengarkan bersama, mengucapkan terima kasih atas semuanya. Sekali lagi saya meneguhkan kembali, mengingatkan kembali, berterima kasih. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Saya juga bersyukur kemarin tanggal 15 saya, Romo Rohadi dan Romo Sulis diteguhkan kembali oleh umat yang mencintai kami bisa merayakan ulang tahun Tabisan. Saya ke-21, Romo Sulis ke-30, Romo Rohadi ke-35. Angka yang menurut saya tidak pendek ataupun tidak kecil,
tapi kami sungguh diberkati. Saya, Romo Rohadi, Romo Suri sungguh dicintai di paroki Cilangkap ini. Teman-teman Komso sudah membantu kami untuk menjalankan, melaksanakan talkshow yang terakhir ke-12 ini, juga talkshow yang pertama di tempat ini oleh Romo Guntur. Sekali lagi terima kasih. Paroki Cilangkap turut berperan serta membantu kami Senatus Jakarta Bejana Rohani. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman Senatus, perwira, juga seluruh legioner yang ada di Indonesia Barat. Kita siapkan untuk tugas ke depan tanggal 7 September. Diingat ya teman-teman ya, kita bisa melakukan Ekaristi secara online. Nanti yang bertugas siapa saya serahkan ke Cijeni sebagai ketua Senatus. Anda bisa berpartisipasi. Saya harap Erwin sebagai ketua panitia 100 tahun Legio Maria bisa menyiapkan, bisa mengumpulkan dari masing-masing dewan sesuatu yang menarik yang bisa diwartakan, disampaikan kepada seluruh legioner sehingga ada semangat baru di tahun 2021 setelah Legio Maria berumur 100 tahun. Itu sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan di terakhir saya mau nyanyi lagi, gak apa-apa ya? Siap. Untuk memberikan sebuah peringatan kepada kita di masa pandemi ini. Hanya refrennya saja. Nanti kalau lagunya sudah jadi, bisa lagunya itu dinyanyikan dari awal. Kawan, jangan kau mengabaikan himbauan protokol kesehatan. Pakai maskermu, jaga jarakmu, jangan lupa sering cuci tangan. 3 hal itu yang paling pokok. Teman-teman pakai masker. Kami di sini semua pakai masker. Jaga jarak, meskipun tidak 1 meter sama Bu Sri ya, Bu Sri minggir ya, tapi minimal saya sudah swab. Bu Sri juga pasti sudah swab, sudah aman meskipun pakai masker juga. Tapi tidak dekat-dekatan tuh, maskernya mau lepas jadi akhirnya tuh ya. Dan yang terakhir sering cuci tangan. Habis ini saya cuci tangan karena saya tadi bersentuhan apa ya, nggak bersentuhan apa-apa. Jadi kita semua harus menggunakan 3 prokes itu yang paling utama. Sedangkan yang lain silakan terserah Anda. Selalu siap, hand sanitizer di tangan Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya adalah penutup dan berkat oleh Romo. Saya juga lagi ya. Oke deh. Penutup dan berkat, mari kita berdoa teman-teman. Kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih kami panjatkan kepadamu pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan talkshow yang terakhir, talkshow yang ke-12. Talkshow yang pertama sampai 11 dapat berjalan dengan baik. Terima kasih para imam, para Bapak Uskup yang telah membantu, dan juga di akhir ini terima kasih untuk Bapak Robi, Bu Sri, teman-teman Komsos yang sudah membantu kami semua. Kiranya pengajaran ataupun pengetahuan tentang gereja dan kerasulan Allah membuka mata hati kami untuk mengenal kami sendiri sebagai kelompok kerasulan awam yang harus sungguh berperan di dalam hidup menggereja sebagai imam, raja, dan nabi. Dan terlebih sebagai legioner kami harus punya sifat ataupun sesuatu yang pas, yaitu berdoa, menguduskan, mencintai, melayani, terutama yang berkekurangan. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Aku siap diutus. Sekali lagi, aku siap diutus. Ave Maria, Maria Ave. Maria Ave, Ave Maria. Sampai jumpa di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Romo atas semuanya dan mohon maaf bila ada kekurangannya dari kami.